Oke. Untuk materi hari ini adalah sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Judulnya aja kenaikan ya. Berarti kalau zatnya itu makin banyak, maka titik didihnya itu pasti makin makin tinggi. Karena judulnya kenaikan, berarti makin naik. Semakin banyak zatnya, maka makin makin naik. Kakak akan jelaskan rumusnya, walaupun di sini sudah ada di PPT-nya. Kakak akan jelaskan rumusnya di bawah sini. Jadi rumus untuk kenaikan titik didih adalah titik didih itu kita kasih simbol TB, artinya boiling point. B itu boiling ya, artinya mendidih gitu. Nah, rumus yang pertama adalah rumus untuk mencari delta TB. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih. Ya, ini adalah kenaikan titik didih. Rumusnya adalah M kali KB. Ini rumus untuk kenaikan titik didih. Apa itu M? Di sini ada M ya. Apa itu M? M itu adalah molalitas. Di mana rumus molalitas adalah massa terlarut dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut. Nah, di sini ada dua massa, massa terlarut dan massa pelarut. Cara membedakannya adalah massa pelarut pasti lebih besar daripada massa terlarut ya. Jadi kalau misalnya ada 50 gram NaCl dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti di sini ada dua massa, yaitu 50 gram dan 500 gram. Berarti yang 50 gram ini adalah massa terlarut, yang 500 gram adalah massa pelarut. Jadi massa pelarut itu pasti lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang massa terlarut. Nah, jadi rumusnya ini ya untuk mencari si kenaikan titik didih atau delta TB. Jadi kalau mau kita tulis semua rumusnya, delta TB sama dengan M kali KB. M-nya kita uraikan menjadi molalitas, yaitu massa terlarut dibagi MR kali 1000 per massa pelarut dikali KB. Nah, ini adalah rumus rumus lengkapnya ya untuk kenaikan titik didih. Kemudian rumus yang kedua apabila yang ditanya adalah titik didih larutan. Biasanya ditanyain tuh titik didih larutan. Maka rumusnya adalah TB0. TB0 itu titik didih yang murni ditambah dengan delta TB. Jadi ini adalah titik didih larutan, yang ini titik didih pelarut murni. Jadi nggak ada campurannya. Nah, ini akan dikasih tahu ya di soal ya. Misalnya pakai air atau pakai apapun, nanti akan dikasih tahu di soal. Nah, ini adalah rumusnya. Sampai sini silakan boleh dipahami dulu sebelum kita ke contoh soalnya. Silakan kalau ada pertanyaan dulu terkait rumus. Ini kita baru rumusnya ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kita akan langsung ke contoh soal. Nah, nanti kalau ada di contoh soal mungkin baru baru bisa memahami ya. Oke. Di sini di contoh soal diketahui ada 500 gram air ditambahkan 12 gram urea. Kita tulis dulu yang diketahui adalah massa air yaitu 500 gram. Kemudian ada massa urea adalah 12 gram. Di sini diketahui juga nilai KB-nya adalah 0,52. Siapa yang bisa jawab? Mana masa terlarut, mana masa pelarutnya? Tadi masih ingat?
Massa terlarut itu lebih kecil, massa pelarut itu yang lebih besar. Siapa yang mau jawab? Massa terlarutnya siapa? Massa pelarutnya siapa? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapakah massa pelarut dan siapa massa terlarut? Masa pelarutnya air, Boleh. masa terlarutnya urea. Betul sekali. Karena lebih kecil, benar nggak? Yang lebih kecil berarti dia adalah massa terlarut ini. Sedangkan air adalah massa pelarut sebagai yang jumlahnya lebih banyak. Kemudian di sini juga ditanyakan berapakah titik didih larutan ya. Kalau titik didih larutan berarti yang ditanyakan adalah TBL-nya atau titik didih larutannya. Maka dua rumus tadi harus kita terapkan. Rumus satu adalah delta TB, yaitu M kali KB, baru nanti cari titik didih larutannya. Massa terlarut dibagi MR kali 1000 per massa pelarut, kemudian dikali dengan KB. Di sini ada MR ya teman-teman. Berarti teman-teman harus cari MR-nya si urea terlebih dahulu. Boleh kita cari di sebelah sini. MR-nya CONH2 dua kali ya. Berarti C ditambah O ditambah 2N, maaf 2N ditambah 4H ya. Ini ya, kita masukin angka-angkanya C12, O16, ini N 2 kali 14, ini 4 kali 1 ya. Ini 12 tambah 16, 2 kali 14 berapa? Arman, 2 kali 14 berapa Arman? 28. 28. 4 kali 1 4. Coba hitung Arman berapa MR ureanya. Teman-teman yang lain boleh disiapkan kalkulatornya ya. Sudah dapat? 60. Arman. 60, yes, good, betul sekali. Jadi nanti masukin MR-nya adalah 60. Balik lagi ke rumus 1, kalau sudah tahu MR-nya bisa langsung masukin. Massa terlarutnya 12, MR-nya 60 kali 1000 per 500 dikali KB-nya 0,52. Hari 12 bagi 60 berapa hari? 12 bagi 60, 1/5. 1/5 atau 0,2, 0,2 ya. Kemudian 1000 dibagi 500 berapa Kaira? 1000 bagi 500, 2, Kak. 2. Kemudian dikali dengan 0,52. Rasyad. Rasyad sudah kembali, Rasyad sudah ada? Coba dikali hasilnya berapa Rasyad? Pakai kalkulator Rasyad. Apa? 0,2 kali 2 kali 0,52 hasilnya? Hasilnya berapa? Sudah belum ketemu Rasyad? Kenapa, Kak? Maaf, Hasilnya berapa? 0,2 dikali 2 dikali 0,52. bentar. Silakan dihitung dulu. Tadi berapa, Kak? Ini ada di layar Ah, 0,2 kali 2 kali 0,52. Jadi diperhatikan yang ada di layar dulu ya. Yang ada di layar Zoom. Sudah? enggak, 0,208. Betul, 0,208 derajat Celcius. Nah, ini namanya delta TB. Pertanyaan yang berikutnya adalah TB larutan, karena yang ditanya adalah titik didih larutan, yaitu TB0 ditambah delta TB. TB0 di sini punya air, karena kan di sini dilarutkannya di dalam air. Maka titik didih air adalah 100 derajat,
ditambah delta TB-nya adalah 0,208. Jadi kalau kita gabungin 100 ditambah 0,208 berarti hasilnya adalah 100,208 derajat Celcius. Jadi jawaban akhirnya adalah yang ini 100,208. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan ini kakak kecilin lagi. Ada pertanyaan dulu, ini sambil kakak SS ya, kakak screenshot untuk rumus sama contoh soalnya. Ya. Kalau yang ditanya kenaikannya, kenaikan titik didih, maka cukup menggunakan rumus nomor 1. Tapi kalau yang ditanyakan titik didih larutan, berarti menggunakan 1 dan 2. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan? Oke. Berikutnya adalah masih titik didih, tapi ini pada senyawa elektrolit. Nah, senyawa elektrolit itu adalah senyawa yang memiliki daya hantar listrik ya. Kalau tadi kan yang rumus 1 itu adalah yang tadi di atas teman-teman kerjain, itu senyawanya non elektrolit, jadi tidak bisa mengantarkan listrik. Tapi kalau senyawanya elektrolit, dia bisa mengantarkan listrik, dia akan memiliki ion, ya enggak? Senyawa yang mengantarkan listrik itu pasti memiliki ion-ion. Maka nanti ada yang disebut sebagai faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu adalah I. Ini namanya faktor Van Hoff. Ini akan berpengaruh pada rumusnya. Rumus untuk I sendiri adalah 1 ditambah N-1 alfa. Ya, ini adalah rumus faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Rumusnya 1 itu ya angka 1. N itu adalah jumlah ion. Misalnya ada NaCl nih ya. Maka jumlah ionnya adalah Na plus dan Cl min. Berarti ionnya ada 2. Kemudian misalnya AlCl3. Kalau AlCl3 berarti ionnya ada berapa? Ada berapa? Kalau NaCl itu 2 berarti ionnya AlCl3 ada berapa? Ada berapa ion AlCl3? Al-nya 1, Cl-nya 3, berapa Excel? 4, Kak. 4, betul sekali. Kalau misalnya Al2, SO4, 3. Nah, ini ada berapa? Ada berapa ion? Ada berapa ion? Al SO4. Ada berapa ion? Ada berapa ion? Kakak mau tanya Arman. Arman ada berapa ion Arman? 2 ditambah 3 berapa ion? 5. 5, betul. Ini namanya faktor Van Hoff ya. Ada N-nya atau ada jumlah ionnya. Kemudian di situ juga ada alfa. Alfa ini adalah derajat ionisasi. Apabila dikatakan sempurna, maka alfanya itu 100% atau sama dengan 1. Bisa jadi alfanya itu 0, alfanya itu 80%, maka alfanya adalah 0,8. Yang dimasukkan nanti angka ininya ya, angka desimalnya. Jangan angka persennya, tapi angka desimalnya. Ini pasti nanti akan diketahui kok di soal. Nah, ini tuh faktor Van Hoff. Lalu bagaimana masukin ke rumusnya? Rumusnya adalah delta TB sama dengan M kali KB kali I. Nah, sekarang ada I-nya ya. Maka kalau kita jabarin, M itu adalah massa terlarut dibagi MR kali 1000 per massa pelarut kali KB kali I. Jadi sekarang rumusnya bertambah ada I-nya. Jadi teman-teman harus ngitung dulu tuh I-nya. Kalau teman-teman ngitung I-nya benar, maka akan dapat tambahan 1 poin. Gitu ya.
Kita langsung ke contoh soalnya. Ini contoh soalnya jadi ketutup ya teman-teman ya. Bolehlah kita geser dulu, pindahin atau kita copy aja. Nah, pindah ke sini ya. Nih agak sepi. Nah, ini ya contoh soalnya. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui, ini nanti semua senyawanya pasti elektrolit ya. Diketahui massa NaCl 11,7 gram. Ini adalah massa NaCl-nya 11,7 gram. Dilarutkan dalam air, massa airnya adalah 1000 gram. Di sini ada kata-kata terionisasi sempurna. Berarti kalau terionisasi sempurna maka alfanya sama dengan 1 ya. Kalau terionisasi sempurna artinya alfanya sama dengan 1. Ini ya 100%. Nah, maka alfanya sama dengan 100% atau sama dengan 1. Kemudian berikutnya diketahui juga nilai KB-nya 0,52, nilai MR-nya 58,5. Yang ditanyakan adalah titik didih larutannya. Kita mulai yang pertama harus nyari I dulu, faktor Van Hoff dulu. 1 plus N min 1 alfa. 1 plus NaCl. Maaf. NaCl ionnya berapa tadi masih ingat nggak? NaCl ionnya berapa nih? Siapa yang masih ingat NaCl ionnya ada berapa? 2. 2, betul sekali Kaira ya. Ionnya ada 2, maka kita masukin N-nya itu 2. Kita kurangi 1, kemudian kita kali 1. Jawabannya berapa? Coba dong kakak mau tanya yang belum kedengaran suaranya ya. Valen deh boleh, valen. Hasilnya berapa nih valen? 1 ditambah 2 min 1 kali 1. 2. 2, betul sekali ya. Ini 1 ditambah 2 kali dikurangi 1 itu 1, 1 dikali 1 itu 1. Paham nggak teman-teman? 1 ditambah 2 kurangi 1 kan 1. Dikali 1 kan 1 ya enggak? Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Seperti itu ya. Ini adalah nilai I-nya. Yang kedua adalah mencari delta TB-nya yaitu massa terlarut dibagi MR kali 1000 per massa pelarut kali KB jangan lupa dikali dengan I ya. Masukin 11,7 MR-nya 58,5 kali 1000 per 1000 KB-nya 0,52 dikali 2. Ayo hitung satu-satu. Excel 11,7 bagi 58,5 berapa? Berapa Excel? 11,7 bagi 58,5. 0,2 Kak. Yes, 0,2. Ini kebetulan 1000 sama 1000 bisa dicoret aja ya. Jadi sama dengan 1. Kemudian kita kali dengan 0,2, kita kali dengan 2. Coba Harindra hitung berapa hasil delta TB-nya. 0,2 kali 1 kali 0,52 kali 2. Pakai kalkulator ya. 0,208. Betul sekali, 0,208 derajat Celcius. Belum selesai karena yang ditanya adalah TB larutan, yaitu TB0 ditambah delta TB. TB0-nya itu 100 ditambah 0,208 maka hasilnya adalah 100,208 derajat Celcius. Jadi rumusnya mah sama sebenarnya, cuman ada tambahan apa tadi? Faktor Van Hoff atau I-nya. Nah, ada pertanyaan dulu, jadi ada 3 poin di sini. Teman-teman harus cari faktor Van Hoff-nya dulu, cari delta TB, baru cari TB larutan. Kakak masukin ke chat Zoom. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum ngerjain.
Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada boleh langsung dicoba nomor berikutnya. Oke. Berikutnya ini adalah contoh soal HOTS atau soal yang lebih sulit lagi dibandingkan dengan yang tadi ya. Kita lihat di sini yang diketahui adalah larutan A itu memiliki massa ya, kita tulis aja di sini larutan A itu memiliki massa NaCl yaitu 5,85. Kemudian dia dilarutkan dalam air pada 250 gram air. Ini tadi 5,85 gram ya. Kemudian berikutnya ada larutan B. Larutan B itu berisi 18 gram glukosa. Berarti massa glukosa adalah 18 gram. Kemudian massa airnya adalah 500 gram. NaCl-nya terionisasi sempurna di sini. Berarti alfanya sama dengan 100% atau sama dengan 1. Kalau alfanya sama dengan 1, pasti I-nya sama dengan N-nya ya. Maka I-nya bisa langsung kita tulis kalau I-nya itu 2. Karena kalau alfanya 1, pasti I-nya sama dengan N ya. Cara ngapalin cepatnya gitu. I sama dengan N jika alfanya 1. Kemudian di sini diketahui MR-nya ya. mRNaCl itu 58,5. MR glukosanya 180. Kemudian larutan A dan larutan B kita campurkan. Berapakah titik di larutan campuran tersebut? Maka kita tetap bisa menggunakan rumus delta TB sama dengan massa terlarut dibagi MR kali 1000 per massa pelarut kali KB. Berarti di sini massa terlarutnya ada 2, NaCl dan glukosa. Jadi kita pisah aja teman-teman. Yang pertama adalah massa terlarutnya NaCl dibagi MR-nya NaCl ya, kemudian dikali dengan I. Ya, dikali dengan I karena NaCl punya I-nya. Kemudian massa terlarut glukosa dibagi MR glukosa. Kemudian 1000 dibagi massa pelarut. Dikali ya. 1000 per massa pelarutnya kita gabung aja sama-sama air. 250 ditambah 500. Kemudian baru dikali dengan KB yaitu 0,52. Sebentar kakak tarik ini ya, kasih space dulu ya. Biar nggak terlalu mepet yang di sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk penjelasan materi soal HOTS-nya. Nah, kalau sudah kita masukin angka-angkanya ya. NaCl itu tadi adalah berapa? 5,85 ya. Dibagi MR-nya 58,5, I-nya 2 masukin ke sini. Glukosa 18, MR-nya 180. Dikali 1000 dibagi 250 ditambah 500 itu 750. Dikali 0,52 ya. 5,85 dibagi 58,5 itu 0,1. Ini masih dikali 2. 18 dibagi 180 itu 0,1. Nah 1000 dibagi 750 itu berapa? 1000 bagi 750 adalah 1,33 ya teman-teman ya. Dikali 0,52. Ini langsung aja ya. Ini 0,2. Berarti kalau ditambah 0,1 berarti 0,3 kali 1,33 kali 1,52. Berarti kalau kita hitung hasilnya adalah 0,208. Kayaknya angka ini ketemunya gini, segini-gini terus ya. Hasilnya adalah 0,208 untuk delta TB-nya. Berarti untuk TB larutannya adalah TB0 ditambah dengan delta TB. Itu 100 ditambah 0,208 jadinya 100,2.
208 derajat Celcius. Nah, ini adalah penjelasan untuk soal HOTS-nya. Ini soal yang terakhir untuk hari ini ya. Contoh soal yang terakhir untuk hari ini. Oke, teman-teman.